Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Matematika penting untuk agamaku. Alhamdulillah pada sore hari ini ya. Sore hari ini siang menjelang sore lah ya. Siang menjelang sore ini kita memasuki sebenarnya ini pelajaran saat apa ya? Mabit ya. Tambahan saat mabit, tapi sekarang kita lagi pandemi, kita nggak mabit, tapi pelajarannya tetap karena ini bagian dari KBM atau salah satu jadwal pelajaran ya. Bedanya ini jadwal pelajaran ini diselipkan atau dimasukkan dalam saat mabit gitu ya. Oke, nah Ustaz, kemarin kita sudah perkalian ya bilangan desimal satu angka di belakang koma dan dua angka di belakang koma. Sekarang kita pembagian bilangan desimal. Gitu ya. Sebelum itu kita tidak lupa senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar kita dijauhkan dari mara bahaya, sehat walafiat serta diberikan rezekinya oleh Allah SWT, dan semoga yang sakit apapun sakitnya seluruh kaum muslimin disembuhkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga pandemi ini segera berakhir dengan pertolongan Allah SWT, pertolongan yang hakiki dengan diterapkannya Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ustaz, langsung ya pembagian bilangan desimal. Sebenarnya pembagian desimal itu ada beberapa cara. Nah, karena sekarang antum levelnya kelas 4, maka kita pakai yang simple dulu. Untuk aplikatifnya lebih mudah dulu. Nanti kelas 5 ada hubungannya masalah bilangan desimal dengan bilangan pecahan. Sekarang kita tidak membahas hubungan pecahan yang sebelumnya kita belajari dengan bilangan desimal, tapi kita desimalnya dulu dengan konsep nanti dengan pemahaman yang lebih simpel. Di kelas 5 nanti agak dalam sedikit. Gitu ya. Oke, baik, langsung ke contohnya. Ini kemarin kita sudah menghitung zakat fitrah keluarga, ya kan? Sudah bisa menghitung zakat fitrah keluarga, dan itu sangat bermanfaat sekali ya. Kalau salah menghitungnya tentu itu akan mengurangi pahala ya kan, atau bahkan Allah alam diterima atau enggak gitu kalau salahnya dibuat-buat ya. Tapi kalau khilaf itu beda ya. Tapi dengan memanfaatkan ilmu matematika, tema di awal kita adalah matematika penting untuk agamaku. Salah satunya untuk itu zakat itu. Nanti banyak lagi di agama Islam itu yang membutuhkan atau menggunakan matematika gitu. Kemarin kita sudah menghitung zakat kita sendiri, sekarang kita akan membagikannya. Ini naik levelnya nih. Kemarin kita sebagai yang berzakat, sekarang kita yang akan membagikan. Artinya apa? Kita sebagai ambil zakatnya. Ini biasa nih kan, lebih tinggi lagi nih levelnya ya, tingkatannya. Baik, hari raya Idul Fitri akan tiba ya. Saatnya, ini ketua panitianya namanya Pak Ahmad, ketua ambil zakat ya. Saatnya Pak Ahmad sebagai ketua ambil zakat fitrah untuk membagikan zakat fitrah kepada mustahik zakat. Mustahik zakat itu adalah orang yang berhak menerima zakat ya. Tapi di sini kita nggak pakai yang standar atau nggak pakai yang 8 itu ya kan. Mustahik zakat itu 8. Tetapi ini tergantung juga di daerah tersebut ada 8 atau enggak gitu ya. Oke, kita pakai yang simple aja karena kita masih kelas 4. Pakai yang simple, dan ini juga pernah dipakai gitu ya. Ustadz juga pernah menghitung zakat. Biasanya kalau Ustadz pulang kampung itu dulu di masjid Ustadz, Ustadz suruh hitung-hitung karena Ustadz dulu pas saat kuliah jurusan matematika, jadi Ustadz suruh hitung-hitung. Silakan walia dihitung, ini berasnya sekian, orang yang terimanya sekian, gitu. Jangan dihitung, Ustadz hitung karena Ustadz nggak tahu kan ilmunya. Selesai tinggal dibagikan, yang nimbang orang lain gitu. Ustadz juga kadang-kadang ikut nimbang. Dan juga ada uangnya juga Ustadz yang hitung. Jadi perhitungan uang, nanti uangnya misalnya 1 juta dibagi berapa orang yang menerima zakat, gitu. Ustadz juga yang hitung.
Baru yang bagi yang misalkan uangnya nggak hanya Ustadz hanya ngitungnya saja, nanti Ustadz juga bantu untuk memasukkan dalam amplopnya. Nah gitu. Sekarang kita ke fokus ya, ke sini dulu. Oke. Jumlah beras ya, ini kan karena di Indonesia makanan pokoknya itu beras, maka ini langsung ya Ustadz langsung beras contohnya. Jumlah beras yang telah terkumpul sebanyak 0,4 ton. Ini ya. Ustadz mengambil ton, biarpun ini antum sebenarnya belum dipelajari ton, ya kan? Tapi kilogram itu sudah ya, kilogram ke bawah itu sudah, ya kan? Piton belum, nggak apa-apa. Ini sebagai contoh saja, nanti kita fokus ke angkanya, ya. Tonnya itu sebagai alat bantu saja, satuan untuk membantunya. 0,4 ton ya beras. Jumlah mustahik zakat yang ada di kampung itu atau di desa tersebut, ya, itu ada 4 orang cuman. Berarti apa nih? Jumlah berasnya banyak, ya kan? 0,4 ton itu sebanding dengan 400 kg. Wah, 400 kg. Jadi ini sepertinya di kampung Pak Ahmad nih orangnya kaya-kaya nih. Yang menerima zakat atau mustahik zakatnya cuma 4 orang, ya. Berapa ton beras yang akan diterima mustahik zakat? Setiap satu orang mustahik zakat ya. Nah, gitu. Luar biasa nih. Antum sebagai amil zakat ini. Kita ringkas dulu ya pertanyaan yang panjang tadi. Nanti kalau ada pertanyaan seperti itu boleh diringkas ya kalau latihan, kecuali ujian boleh lah, nggak perlu diringkas cara-caranya saja. Tapi kalau latihan silakan untuk membentuk struktur berpikir antum, ya. Ustaz udah mulai memakai bahasa ilmiah nih. Ya karena antum sudah levelnya udah kelas 4 nih, ya kan? Sudah luar biasa nih ya. Struktur berpikirnya atau langkah-langkah untuk mengerjakan suatu masalah itu harus tersusun. Jangan lompat-lompat. Gitu. Kalau lompat-lompat nanti antum bingung. Setelah yang pertama harus kita tuliskan, yang kita ringkas dari soal yang panjang tadi adalah diketahui. Apa yang diketahui dari soal? Jumlah beras yang terkumpul. Berapa tadi? 0,4 ton ya. Setelah itu jumlah mustahik zakat yaitu 4 orang. Nah, ini diketahui. Ya ketuanya juga Pak Ahmad ya, ketua amil zakatnya ya diketahui juga. Tapi itu apa namanya, nggak perlu ditulis ya, yang perlu ditulis yang ini aja. Yang ditanya apa? Berapa ton beras yang diterima setiap mustahik zakat? Setiap mustahik zakat. Nah ini yang kita akan cari ya. Jawab ya, 0,4 ton dibagi 4 orang, karena akan dibagikan kan berasnya tadi ya. 0,4 dibagi 4. Simpelnya, nah ini kita bicara simpel ya untuk aplikasi, untuk penggunaan sebelum kita yang kelas 4 kelas 5 naik kelas 5 nanti. Kita abaikan dulu yang komanya atau kita tutup dulu. 0, ini yang enggak ada dulu. Dianggap enggak ada dulu. Setelah itu setelah enggak ada, dianggap enggak ada 0,4-nya dibagikan 4 dibagi 4. Berapa 4 dibagi 4? 4 dibagi 4 sama dengan 1 ya. 1. Nah, setelah itu apakah hasilnya 1? Nah, setelah itu kita munculkan lagi 0,4-nya. 0-nya dimunculkan. Nah, di jawaban, nah ini yang Ustadz bilang kemarin, bahasanya perkalian dan pembagian bilangan desimal itu jawabannya itu komanya itu di belakang koma itu sama dengan di belakang koma, banyak di belakang koma pada soal. Jadi kalau soalnya di belakang koma itu ada 1, maka di jawaban itu di belakang komanya juga harus 1. Kalau di soal di belakang koma itu ada 2, maka di jawaban di belakang koma itu ada 2 juga. Nah, itu paham ya? Ingat, ini inti materinya. Setelah nanti kita akan menghitung lagi. Oke? 0,4 dibagi 4. Setelah itu di mana komanya? Nah, komanya tadi karena ini di soalnya 1 angka di belakang koma, maka di jawaban 1 angka di belakang koma juga. Cara nulisnya seperti ini. Nah, jadi 0,1. Ini jawabannya. Bukan seperti ini ya. 1,0 bukan. Kalau 1,0 seperti yang Ustadz bilang sebelum-sebelumnya, 0 angka atau bilangan 0 di belakang koma itu dianggap enggak ada. Ini sama dengan 1, ya kan? Sama dengan 1. Jadi
Bukan ini jawabannya, tapi yang ini tadi. 0,1. Gitu. Ini kan 0,1 ton nih per orangnya, ya 0,1 ton. Gimana caranya bagikannya? Ini kan bingung nih, 0,1 ton berapa tuh ya? Kita konversikan atau kita ubah ton menjadi kilogram, ya. Iya, itu dia. 0,1 ton sama dengan 0,1 dikali 1000. Jadi 1 ton itu 1000 kilo ya. 1000 kilogram. Jadi 0,1 dikali 1000 kilogram sama dengan 100 kilogram. Jadi Pak Ahmad dan tim harus membagikan beras hasil zakat fitrah warga kepada mustahik zakat sebanyak 100 kilogram per orang. Gitu. 100 kilogram per orang. Gitu. Gimana Ustadz kita bisa mengetahui bahasanya 0,4 dibagi 4 itu memang benar-benar sama dengan 0,1? Gimana caranya? Ini dia caranya. Kita buktikan ya. Kita buktikan dengan kilogram. Nah, kita ubah langsung ke kilogram 0,4-nya. Oke, ini dia. 0,4 ton. Nah, 1 ton tadi 1000 kilogram ya. Nah, ini ilmu tambahan sebelum nanti kita memang benar-benar belajar itu ya. 0,4 ton sama dengan 0,4 dikali 1000 kilogram sama dengan ini perkalian bilangan desimal kan. Ini materi sebelumnya yang kita sudah pelajarin ya, yang anak ustaz sudah pelajari juga. 0,4 kali 1000 sama dengan 400 kg. 400 kg ini yang dari warga dibagikan kepada 4 orang sama dengan 400 kg dibagi 4 orang sama dengan 100 kg. Jadi 400 dibagi 4, 4 dibagi 4 sama dengan 1 tadi kan. Sama kan nolnya 2 di belakang. Udah 100 kg. Sama-sama yang hasil yang di sini. Nah, gitu ya. Jadi itu caranya benar ya, caranya benar. Nggak ada yang salah. Nah, itu cara simpelnya. Jadi intinya tadi di sini ya. Nah, jadi intinya di sini. Jadi anggap dulu nggak ada di belakangnya ini. Nah, yang komanya ini dihilangkan dulu atau dibiarin, maksudnya nggak usah dianggap ada. Biar kita tulis di sini 4 dibagi 4 dulu. Nah, tuliskan satunya, baru berapa angka di belakang koma pada soal? Oh, 1 angka, tuliskan 1 angka di belakang koma. 0,1 ini bukan ya. Nah, ini yang salah tadi. 0,1. Ya, 0,1. Oke, gitu ya. Fokusnya di situ. Kalau yang lain tambahan sebagai materi pendukung. Nah, gitu ya. Kita fokus ke angkanya coba. 0,8 dibagi 2. Kita anggap nggak ada 0,nya. 8 bagi 2 berapa? 8 dibagi 2 sama dengan 4. Komanya di mana? 1 angka di belakang koma. 0,4. Bukan 4,0 ya. Tapi 0,4. Lanjutkan 1,5. Misalnya ada bilangan 1 juga nih. 1,5 dibagi 3. Kalau koma yang di tengah gimana Ustaz? Ada bilangan satunya. Tadi kan 0, apakah 1 koma ini dianggap nggak ada juga? Kalau seperti ini, satunya tetap dianggap ada ya. Yang dianggap nggak ada itu komanya ya. Ya karena ini kebetulan 0, itu 0,8 itu ya sama dengan 8 kalau nggak ada komanya gitu kan. Makanya Ustaz tadi 0, Ustaz anggap nggak ada biar lebih mudah. Kalau di sini kita tetap pakai satunya, komanya yang nggak ada, dianggap nggak ada, berarti 15 kan. 15 bagi 3 berapa? 5 ya kan. 15 bagi 3 5. Ini pada soalnya berapa angka di belakang koma? 1 angka di belakang koma. Nulisnya 0,5. Sudah selesai. Jadi 1,5 dibagi 3 itu sama dengan 0,5. 0,8 dibagi 2 itu sama dengan 0,4. Ya, itu Ustaz. Mudah-mudahan paham nih. Nanti apabila nggak paham langsung japri saja, nggak apa-apa. Nanti Ustaz jelasin ulang pun nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, untuk sementara ini kita tutup dulu. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.